Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pelajaran SKI. Ya, ini adalah yang kedua kalinya. Kemarin kita bahas masalah kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Ini saya lanjutkan nanti materi berikutnya. Materi yang kedua ini tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Bagi yang belum mengirim laporan tugas yang pertama ya, di Google Form atau link yang sudah saya kirim lewat Google Classroom atau link yang saya kirim lewat wali kelas masing-masing, mohon segera untuk memberikan laporan ya. Nanti untuk laporannya difoto ya, fotonya cukup satu saja, yang depan tidak apa-apa. Yang penting ada nama kelas dan nomor absen, kemudian bisa di-upload dan kirim. Insya Allah nanti sudah masuk. Teori yang pertama, masuk Islam ke Indonesia, ini adalah teori Gujarot. Teori Gujarot ini intinya adalah bahwa yang membawa ajaran Islam ke Indonesia ini adalah para pedagang dari Gujarot. Ini tokoh-tokoh yang menguatkan teori ini adalah ada J. Pitznapel, ada Snow Grounds, kemudian ada J.P. Mokueta. Buktinya, ya, ini ada ukiran batu nisan yang bergaya Gujarot. Ada lagi yang kedua, buktinya adalah adat istiadat dan budaya India Islam. Teori yang kedua adalah teori Mekah. Sama seperti yang pertama tadi, intinya teori Mekah ini adalah bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang dari Mekah atau Arab. Teori Mekah ini juga biasa disebut dengan teori Arab. Pelopor atau tokohnya adalah Hamka. Hamka, seperti pembahasan yang pertama, Hamka ini adalah singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Bukti-buktinya yang pertama ini menurut Al-Mas'udi telah berjumpa komunitas Arab dari Oman. Dari Oman, Hadramaut, Basrah, dan Bahrain untuk menyebarkan Islam di lingkungannya sekitar Sumatera, Jawa, dan Malaka. Bukti yang kedua, ini munculnya nama kampung Arab dan tradisi Arab di lingkungan masyarakat yang banyak mengenalkan ajaran Islam. Teori yang ketiga adalah teori Persia. Intinya teori Persia ini adalah mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang muslim dari Persia. Tokohnya ini adalah P.A. Hussein Jayadiningrat. Adanya persamaan budaya masyarakat Indonesia dengan Persia. Buktinya apa? Gelar syah bagi raja-raja di Indonesia. Kemudian yang kedua ada pengaruh Wahdatul Wujud. Kemudian yang ketiga pengaruh mazhab Syafi'i Syiah. Ya. Di atas tadi Hussein Jayadiningrat mengatakan ini adanya persamaan antara budaya masyarakat Indonesia dengan Persia, yaitu peringatan 10 Muharram, ajaran Sufi Syekh Siti Jenar dengan Sufi Iran Al-Halaj. Yang ketiga adanya kampung Leran atau Leren di Gresik, adanya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Itu yang adanya persamaan dari masyarakat Indonesia dengan Persia.
Nah, akhirnya dari persamaan itu dikatakan bisa disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Muslim dari Persia. Teori yang keempat ini adalah teori Cina. Tokoh yang bernama Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi ini mengatakan Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara itu melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Awal di kanton khususnya Palembang ini dikuatkan dengan Raden Fatah, ini merupakan keturunan dari Cina. Bukti lagi yang menguatkan teori Cina, yang pertama ini adanya gedung batu di Semarang atau sekarang dikenal dengan Masjid Bergaya Cina. Yang kedua adanya makam Muslim Cina. Kemudian yang ketiga, wali yang dimungkinkan merupakan keturunan dari Cina. Nah, itu tadi tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Ini saya lanjutkan cara masuknya Islam di Indonesia atau Nusantara. Ini melalui 5 jalur. Jalur yang pertama itu perdagangan. Kemudian jalur yang kedua perkawinan atau sosial. Jalur yang ketiga adalah pendidikan. Jalur yang keempat ini tasawuf. Kemudian jalur yang kelima ini melalui jalur kesenian. Di sini akan saya jelaskan secara singkat saja. Untuk yang perdagangan ini jelas bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim dari Arab, dari Persia maupun Gujarat juga dari Cina. Ini berdasarkan dari teori di atas. Jadi yang membawa adalah para pedagang. Kemudian yang kedua ini dari jalur sosial perkawinan. Ini banyak contoh perkawinan ya. Contoh lagi adalah perkawinan Sunan Ampel, perkawinan dari Raden Patah. Itu kan dengan orang-orang Muslim dari luar. Kemudian yang ketiga pendidikan. Perlu diketahui pendidikan pesantren yang paling awal. Pesantren yang tertua di Indonesia itu adalah pesantren Ampel Denta. Ya, ini miliknya Sunan Ampel di Surabaya. Kemudian yang kedua ada pesantren Sunan Giri yang kebanyakan muridnya berasal dari daerah timur. Ini daerah Maluku, Ambon, dan sekitarnya. Kemudian yang keempat tasawuf, ini adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memudahkan dalam mengerti dan menerima ajaran Islam. Ini tokohnya ada Hamzah Fansuri, Samsudin Araniri, ya kan? Ada Syekh Abdul Samad. Ya. Ini adalah tokoh ilmu tasawuf. Yang kelima ada ilmu jalur kesenian. Ini bermacam-macam jalur dari kesenian ini. Dari segi bangunan, pahat, musik, dan sastra. Mungkin itu ada sekilas tentang cara masuknya Islam ke Indonesia. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian browsing melalui buku-buku di internet ya. Demikian tadi untuk materi teori dan cara masuknya Islam ke Indonesia ya. Jangan lupa jaga kesehatan, sering cuci tangan, hindari kerumunan, jangan keluar rumah jika tidak penting, dan selalu pakai masker. Hari ini tidak ada tugas untuk mengumpulkan, ya. Sekali lagi, tidak ada tugas untuk mengumpulkan. Cukup ditulis di bukunya masing-masing yang sudah saya sampaikan di atas. Yang belum mengumpulkan tugas yang pertama, yang kemarin ya, kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam, segera buka link laporan ya, buka link laporan ya.
jangan kirim foto lewat WA. Ya. Jangan kirim foto lewat WA. Kirimnya lewat link yang sudah saya kirim lewat Google Classroom maupun link yang saya kirim ke wali kelasnya masing-masing. Sekali lagi saya ingatkan, hari ini atau pertemuan yang kedua ini tidak ada tugas untuk mengumpulkan. Pasti senang semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.